Halo teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, saya akan membahas sebuah film science fiction nih, yang berjudul Into the Night. Film ini bercerita tentang perjuangan manusia untuk bertahan hidup. Dengan cara memutari bumi untuk menjauhi cahaya matahari, yang dapat membunuh semua makhluk hidup. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pada polaritas matahari. Oke, langsung saja kita menuju filmnya. Film dibuka dengan adegan seorang wanita yang bernama Sylvie, yang baru saja terbangun dari tidurnya karena mendengar bunyi alarm. Lalu ia ingat kalau alarm itu adalah jadwal penerbangannya malam ini ke Moskow. Kemudian ia bergegas menuju bandara. Sesampainya di bandara, ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Terenzio, yang memarkirkan mobilnya di belakang taksi yang ia tumpangi. Terenzio terlihat terburu-buru dan sangat gelisah akan sesuatu. Kemudian ia memotong antrian tempat check-in, hendak meminta izin untuk masuk bandara karena ia akan memberikan sesuatu pada temannya sebelum temannya itu berangkat. Lalu petugas mengatakan ia tidak bisa masuk jika tanpa tiket. Kalaupun ia tetap masuk, tentu saja ia harus masuk dengan pengawalan oleh petugas bandara. Setelah itu, ia menuju sebuah bar dan melihat kejadian mengerikan di TV, di mana terlihat banyak orang yang tergeletak tak sadarkan diri di atas tanah. Kemudian, setelah melihat hal tersebut, ia bergegas pergi meninggalkan bar itu. Lalu ia nekat menyerang petugas bandara dan mengambil senjata agar bisa menerobos masuk ke dalam pesawat. Tapi tak sampai di situ nih. Ia kemudian mengancam seorang pilot yang bernama Matteo untuk segera menerbangkan pesawat tersebut sebelum fajar tiba karena matahari dapat membunuh mereka semua. Namun di sini Matteo coba melawan, lalu tanpa sengaja tertembak di tangan kirinya yang berakibat ia tak bisa menerbangkan pesawat tersebut sendirian. Lalu Terenzio keluar dari kokpit pesawat dan mencari pilot yang bisa menerbangkan pesawat tersebut di antara para penumpang. Nah, di sini Sylvie mengajukan diri nih walaupun ia hanya seorang pilot helikopter. Para penumpang yang lain terlihat tidak bisa melakukan apapun, mereka hanya mengikuti instruksi yang diberikan oleh Terenzio, yang kini telah membajak pesawat yang mereka tumpangi. Sesaat ketika pesawat telah mengudara, Matteo mulai bertanya mengenai apa yang disampaikan Terenzio tentang matahari itu. Tentu saja hal itu adalah hal yang tak masuk akal dan dianggap itu hanya akal-akalan Terenzio saja. Sylvie yang mengetahui tangan Matteo terluka meminta izin untuk memanggilkan dokter atau seorang perawat yang ada di dalam pesawat tersebut agar bisa mengobati lukanya. Karena jika tidak, ia tidak akan bisa menerbangkan pesawat tersebut sendirian. Lalu Terenzio mengizinkannya. Saat Sylvie keluar menanyakan hal tersebut, Laura mengajukan diri untuk mengobati Matteo. Laura ini adalah seorang perawat ya guys. Kemudian terlihat suasana dalam kabin pesawat masih sangat mencekam karena para penumpang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan saat itu juga pria yang bernama Nabil tiba-tiba batuk dan hampir tak sadarkan diri. Kemudian pria yang bernama Ayas secara mengejutkan merebut senjata milik Terenzio. Hal itu tentu saja membuat situasi makin panas. Kemudian Ayas meminta untuk mengunci Terenzio di dalam toilet. Lalu Matteo pun menjelaskan kepada para penumpang apa yang sebenarnya terjadi. Lalu ia menjelaskan tentang matahari itu, tapi Matteo tidak percaya dengan apa yang dikatakan Terenzio. Dan ia masih menganggap Terenzio hanya orang yang tak waras. Kemudian, ia berencana mendaratkan pesawat tersebut di Islandia.
Setelah Matthew menjelaskan hal tersebut, Ayas memberikan kembali senjatanya pada Matthew. Kemudian situasi mulai normal kembali. Di dalam kokpit, Matthew meminta Sylvie untuk membantunya mendaratkan pesawat di Bandara Islandia. Karena ia akan mendaratkan pesawat tanpa radio komunikasi setelah tembakan pada awal scene tadi mengenai ruang avionik dalam pesawat. Lalu, sesaat sebelum mendarat di bandara, Matthew dan Sylvie melihat bandara yang kacau dan pesawat terbakar. Tentu saja, mereka tak tahu apa yang terjadi di sana. Kemudian, mereka berdua mulai merasa nih apa yang dikatakan Terence tentang matahari itu benar adanya. Lalu, Matthew langsung meminta Sylvie untuk mencari bandara terdekat lainnya. Yang kemudian, Matthew membuka pintu toilet, tempat Terence dikunci. Lalu ia menanyakan Terence tentang kebenaran matahari itu. Tapi dia hanya mau memberitahu jika senjatanya dikembalikan. Lalu Jakub mengembalikan senjatanya. Dan akhirnya ia mengatakan bahwa sinar matahari dapat membunuh semua makhluk hidup. Lalu saat itu juga Sylvie mengatakan bahwa bandara terdekat yaitu berada di sebelah utara Skotlandia. Namun, sayangnya bahan bakar mereka tak cukup untuk sampai di bandara itu. Tapi tentunya mereka berharap setelah sampai di sana, matahari belum terbit sehingga mereka dapat mengambil persediaan dan mengisi bahan bakar kembali. Kemudian, tiba-tiba seorang pria yang bernama Jakub meminta kembali ke bandara tempat mereka lepas landas, yaitu di Bandara Brussels, karena ia ingin menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Hal itu membuat Matthew kesal karena ia hanya memikirkan keadaannya sendiri. Namun, sesaat setelah itu, tiba-tiba mesin pesawat mati karena kehabisan bahan bakar. Tentu saja Matthew dan Sylvie berusaha keras untuk mendaratkan pesawat tersebut. Walaupun sempat tergelincir dan hampir menabrak bangunan, pada akhirnya mereka berdua berhasil mendaratkan pesawat tersebut dengan selamat. Kemudian terlihat para penumpang pun turun satu persatu. Bersama dengan itu, semua ponsel mereka berbunyi dan mereka semua mendapat pesan dari keluarganya masing-masing. Setelah itu, mereka semua mulai percaya dengan apa yang dikatakan Terence. Kemudian tak berselang lama, mereka didatangi oleh 3 orang asing nih, yang mengatakan kalau waktu mereka sudah tak banyak lagi dan secepatnya harus pergi dari sana. Dan film pun selesai. Oke, bagaimana filmnya? Semoga terhibur ya teman-teman. Untuk part selanjutnya akan tayang minggu depan. Doakan. Terima kasih. Jangan lupa bersyukur hari ini. Bye-bye semuanya.